Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast Horror Reborn. Bagaimana kabarnya sahabatku di udara? Semoga sehat selalu ya. Sekarang lagi musim hujan nih, jaga kesehatan ya. Jangan lupa bawa payung dan jas hujan bila beraktivitas di luar. Cerita hari ini ditulis oleh Serapina dan hari ini tentu saja bersama saya Bima. Orang yang terhimpit kadang tak lagi tahu bedanya lelah dan putus asa. Mereka berjalan bukan karena ingin, tapi karena harus. Jalan di depan mungkin berlumpur, tapi diam di tempat lebih menyakitkan. Adam hanya ingin hidup layak bersama adiknya, tapi dunia sering tak memberi ruang bagi mereka yang miskin. Bahkan untuk sekadar bernapas pun harus berutang pada nasib. Hari itu, ketika fajar belum sepenuhnya datang, ia mendorong gerobaknya menuju hutan. Tak tahu kalau langkahnya akan membawanya ke pasar goib. Inilah kisah Adam, penjual sayur yang diantar menuju pasar bunian yang ramai. Rumah kecil dengan kamar sempit itu adalah satu-satunya yang membuat Adam merasa nyaman. Kesehariannya yang padat berjualan sayur berkeliling dari subuh sampai siang membuat dia merasa pegal di seluruh tubuhnya. Baru saja dia membaringkan tubuhnya di atas kasur reot miliknya, tiba-tiba pintu kamar dibuka dari luar. "Gimana sama jualan hari ini?" Itu adalah bibinya, Bumina, adik dari almarhum ibunya. Adam bangkit dari tidurnya dan menatap bibinya dengan enggan. "Lancar? Ya sudah kalau gitu, mana uangnya?" tagih Bumina dengan nada ketus. Adam menghela napas kecil. "Untuk apa uangnya, Bi?" "Loh, kamu ini bagaimana? Tentu saja uang jajan Haidar itu banyak banget. Masa kamu gak mau bayarin? Mau pakai uangku semua? Enak sekali kamu." Di antara tempat nyaman yang Adam sukai, ini adalah salah satu dari banyaknya hal yang tidak dia sukai di rumah ini. "Berapa?" 100.000, ucap Bumina cepat. Adam mengerutkan kening. Tidak mungkin adiknya menghabiskan uang 100.000 untuk satu hari. "Kok banyak banget, Bi? Haidar gak mungkin jajan habis segitu banyaknya. Kamu kira jaga anak kecil itu gak nguras waktu? Kamu kira gampang jaga adikmu yang nakal itu?" Bumina menaikkan satu oktav nada bicaranya. Adam lagi-lagi menghela napas kesal. Dia tidak suka berada di sini, tapi keadaan yang memaksanya seperti ini. Dia ambil dompet lusuh miliknya, mengeluarkan uang recehan dan memberikannya pada Bumina yang langsung direbut begitu saja. "Kamu itu harus sadar diri. Udah numpang, nitipin anak kecil, masih aja suka pelit. Orang kayak kamu memangnya mau jadi apa? Hidup lebih baik di sini itu seharusnya buat kamu bersyukur. Lain kali, gak usah nunggu bibi minta. Setiap hari, kamu harus beri bibi uang," kata Bumina dengan nada tajam. "Aku udah kasih bibi uang kan? Uang masak, uang sekolah, dan uang jajan Haidar. Aku harus kasih uang apa lagi sama bibi?" ucap Adam dengan nada yang sangat lelah. Mendengar itu, rupanya Bumina tidak terima. "Ngeluh terus kerjaannya. Dasar anak gak berguna." "Bibi, jangan teriak sama abang." Dari luar, Haidar, adik Adam yang berumur 4 tahun masuk dan mendorong Bumina hingga keluar kamar. Anak kecil? Lihat Adam, adikmu ini nakal sekali. Tidak tahu diuntung," teriak Bumina sembari memukul kepala Haidar. Adam yang melihat itu langsung berdiri dan menjauhkan Haidar dari bibinya. "Bi, jangan mukul sembarangan. Kalau nggak boleh dipukul, jangan tinggal di sini." Setelah itu pintu kamar ditutup kasar oleh Bumina. Haidar menangis kencang di pelukan kakaknya. "Abang, Haidar nggak mau tinggal di sini lagi. Nggak mau sama bibi. Dia jahat."
adu Haidar masih dengan tangisan. Adam membawa adiknya duduk dan coba dia redam tangisannya. "Iya, nanti kalau abang udah ada uang, kita pergi dari sini ya." "Kapan bang? Besok?" "Ya nggak besok juga dek, tapi akan abang usahakan." Sore itu turun hujan sangat deras sampai malam hari. Adam menidurkan adiknya dan membungkusnya dengan selimut peninggalan ibunya. Adam yatim piatu. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan bus antar kota. Rumah mereka telah dijual oleh Bu Mina, saudara ibunya satu-satunya. Katanya, semasa hidup ibu dan ayahnya memiliki banyak hutang dan mereka menjual rumah itu sebagai kompensasi atas hutang tersebut. Tidak memiliki warisan atau harta yang tersisa, Adam dan Haidar terpaksa tinggal di sebuah kamar kecil yang ada di samping kamar mandi di rumah Bu Mina untuk hidup. Kata menumpang sudah terbiasa mereka dengar. Adam harus bekerja setiap hari, menabung agar bisa pergi dari sini. Tapi uang yang selalu coba dia sisihkan masih dimintai oleh Bu Mina. Sebagai alasan mereka hidup di rumah ini, ada saja pengeluaran yang harus dibayar oleh Adam. Alhasil, uang yang Adam simpan harus keluar sedikit demi sedikit secara tidak sadar. Sekarang aku jadi terpikirkan bagaimana caranya menyimpan uang dan menghemat kebutuhan Haidar, ucap Adam di tengah malam menuju pagi. Setiap jam 3 pagi, Adam harus pergi ke pasar, menyiapkan segala keperluan untuk berdagang esok hari. Dia dengan sabar mencoba menenangkan Haidar yang kali ini tampak repot, tidak ingin ditinggal dan malah menangis. "Haidar, abang kalau nggak kerja, nggak bisa beli rumah buat kamu," ucap Adam dengan lembut. Dia tepuk punggung sempit Haidar. "Nggak mau di sini abang. Gak mau sama Bi Mina, gak mau." Haidar bukan anak yang rewel dan cengeng. Adam tahu adiknya selama ini tidak pernah merengek, tidak ingin ditinggalkan untuk bekerja. Karena dia paham untuk apa dia bekerja sekeras ini. Namun kali ini semuanya tiba-tiba berubah. Anak kecil seperti Haidar yang biasa mandiri dan selalu menerima apapun yang Adam katakan, kini seperti kehilangan kesabaran. Adam yakin adiknya sudah lama ingin menangis seperti ini ketika dia berangkat bekerja dan meninggalkan dia di rumah ini. Rasa sedih menyelimuti hati Adam. "Ya udah, ikut abang, tapi jangan rewel ya." Pagi itu Adam terpaksa membawa Haidar pergi bekerja. Dia memakaikan adiknya jaket yang tebal dan juga topi untuk menahan rasa dingin. "Sudah nggak terlalu dingin?" tanya Adam ketika keduanya berjalan keluar dari rumah. "Iya, sudah tidak terlalu dingin," jawab Haidar dengan senyuman. Kebahagiaan anak kecil selalu tampak sederhana. Adam tahu dia perlu banyak belajar mendidik Haidar dan memberikan dia kehidupan yang layak lebih dari ini. Pukul 4 pagi, Adam biasanya mangkal di pasar Senin yang ada di desa seberang. Sayur dan kebutuhan pokok lainnya sudah tertata rapi di atas gerobaknya. Pembeli pun mulai berdatangan satu demi satu. Haidar anteng dengan buah tomat di tangannya. Adam tahu Haidar sangat menyukai tomat, jadi dia memberikan itu agar Haidar tenang. "Aduh, lucunya, ini anak kamu, Dam?" tanya Bu Jintem, pembeli langganan Adam. Adam tertawa. "Bukan, Bu, ini adik saya." "Oh alah, adik. Tumben kok dibawa ke pasar, Dam?" tanya Bu Jintem lagi seraya memilih sayuran untuk dibeli. "Hari ini katanya nggak mau ditinggal, jadi saya bawa aja ke pasar. Di rumah juga nggak ada yang jaga." Adam mengatakan itu dengan pelan. Bu Jintem tersenyum sendu. Dia mendekat dan menggendong Haidar dengan gemas. "Anak sekecil ini, kasihan sekali sudah menjadi yatim piatu." Mendengar itu, Adam menjadi sedih.
Tapi dia alihkan dengan melayani pembeli lainnya, membiarkan Bu Jintem dan Haidar bercanda dan tertawa. "Kamu gak kesusahan bawa Haidar dagang, Dam? Sepertinya memang akan cukup repot, tapi untungnya Haidar bukan anak yang rewel, Bu," balas Adam. Bu Jintem menempatkan kembali Haidar di atas meja dagangan. Dia mengeluarkan beberapa jajanan kecil dan memberikannya pada Haidar. "Kalau hari ini saya nggak ada urusan di kota, saya bisa jaga Haidar selagi kamu berjualan," ucap Bu Jintem dengan sedih. Adam tertegun dengan niat baik orang di depannya. "Terima kasih, Bu, telah menawarkan bantuan." "Gak usah malu. Saya ini hanya tinggal berdua sama suami. Anak-anak sudah kuliah semua, merantau pula. Jadi kesepian di rumah. Kalau ada Haidar, rumah pasti jadi sedikit ramai." Adam hanya mengangguk kepalanya. Dia mentotal semua belanjaan Bu Jintem dan Bu Jintem pamit pergi. "Abang, nanti Haidar pengen sama ibu itu aja. Gak mau di rumah Bik Mina." "Haidar," panggil Adam lembut. Orang lain hanya menawarkan bantuan. Tapi terkadang kita belum tentu tahu apa niatnya hanya sekedar niat atau niatnya benar-benar niat. Itu dua hal yang berbeda. Haidar, anak 4 tahun itu, hanya bisa menggelengkan kepala, tidak mengerti. Adam tidak memusingkan hal tersebut dan lanjut melayani pembeli yang lainnya. "Loh, Haidar kok ikut kamu, Dam?" Seorang gadis muda, Laila, teman masa kecil Adam, mendekat. Di tangannya ada tas belanja yang telah penuh dan sepertinya akan pulang. Lapak Adam ada di paling ujung sebelum pintu keluar pasar. Jadi tak jarang yang membeli ke sini harus bolak-balik dari depan ke belakang dan kembali ke depan lagi. "Iya, dia nangis waktu mau aku tinggal, jadi ya aku bawa saja." Adam mengangkat beberapa keranjang sayur yang telah kosong. Lalu Adam mengisi kembali gerobaknya dengan sayuran segar dan mengisinya penuh. Sekalian sebentar lagi dia akan berjualan keliling. Laila mendekati Haidar. "Halo Haidar, kamu mau ikut kakak ke rumah nggak? Kakak mau buat kue loh." "Kue? Mau." Haidar merentangkan kedua tangan, meminta digendong Laila. Laila tertawa dan segera mengangkat tubuh kecil Haidar dalam gendongannya. Adam menghela napas. "Haidar, jangan ikut kakak Laila. Di sini aja sama abang. Nanti kamu ngerepotin kakak." "Haidar gak ngerepotin kok, Dam. Santai aja. Lagian, ibu juga senang ada Haidar di rumah. Daripada kamu tinggal di rumah bibimu itu, yang ada tubuhnya semakin habis kena marah terus." Mendengar ucapan Laila, Adam hanya bisa terdiam, merasa bersalah. Selama ini banyak orang-orang yang mengadu padanya jika Haidar diperlakukan tidak baik oleh Bu Mina. Namun Adam tidak bisa berbuat banyak. Dia masih menumpang hidup dan tidak memiliki rumah. Semua itu dia lakukan dengan berat hati, meninggalkan Haidar sendiri di rumah. "Mau bagaimana lagi? Aku juga tidak punya pilihan lain selain tinggalin Haidar di rumah itu," kata Adam pada akhirnya. "Sudahlah, tidak apa. Untuk hari selanjutnya, biar Haidar di rumahku aja," putus Laila dengan mencium gemas pipi Haidar. "Gak bisa gitu, Laila. Bagaimana bisa aku menitipkan Haidar di rumah kamu? Apa kata orang tua kamu nanti?" Sejujurnya Adam tahu, kedua orang tua Laila tidak jahat dan kasar seperti bibinya. Mereka orang yang baik, yang bisa saja menjadi orang yang dimintai tolong tiba-tiba oleh Adam. Namun tetap saja, Adam merasa tidak enak hati. "Sudahlah, jangan menolak. Haidar anak yang pintar dan gak rewel. Semua orang suka dengan dia. Haidar mau kan ikut kakak ke rumah?" tanya Laila sekali lagi, dan tentu saja Haidar menyambutnya dengan senang hati. Udara dingin subuh ini membuat pipi dan hidung Haidar memerah. Adam jadi tidak tega melihatnya. "Tuh, Adam bilang mau. Nanti sore ambil Haidarnya." "Ya sudah, aku bawa ya," kata Laila dengan senang.
Lambaikan tangan ke abang, Dek. Dadah, Bang. Haidar ke rumah Kak Laila. Jangan lupa jemput ya. Adam balas lambaian tangan adiknya. Jangan nyusahin Kak Laila. Sepeninggal Haidar dan Laila, Adam segera menyusun sayur-sayur yang lainnya ke atas gerobak dan akan memulai jualan keliling. Iya, katanya ada pasar baru di dekat hutan itu loh. Kemarin aku lihat ramai banget. Adam yang kebetulan sedang duduk istirahat tidak sengaja mendengar beberapa pedagang lainnya berbicara tentang pasar yang ramai. Membuat Adam tertarik. Dia sengaja mendengar percakapan itu hingga pada intinya. Ramai banget? Tanya penjual yang tidak yakin dengan ucapan temannya. Iya, ramai banget. Banyak orang yang beli. Pokoknya pasar baru itu ada tidak jauh dari air terjun yang ada di hutan. Itu jauh banget, nggak mungkin ada pasar. Adam tiba-tiba memiliki niat untuk pergi ke pasar itu. Ini masih pukul 5 pagi dan seharusnya pasar itu masih ada. Mendengar kata rame dan banyak orang, Adam menjadi bersemangat untuk pergi ke sana. Siapa tahu di sana nanti dia bisa mendapatkan banyak pelanggan dan pendapatannya meningkat. Loh, udah beres-beres aja, Dam? Tanya penjual yang tadi bergosip tentang pasar. Iya, Pak, mau keliling lebih cepat aja. Soalnya banyak ibu-ibu yang belanjanya pagi banget. Balas Adam dengan alasan yang dia buat. Tak mungkin juga dia menjawab jika dia akan pergi ke pasar hutan yang ramai itu. Wah, semangat anak muda memang beda ya. Adam hanya bisa tertawa menimpali omongan tersebut. Dia mengemasi barang-barangnya dan pergi dari pasar sangat awal. Permisi Pak, Bu, saya pergi dulu. Iya, semoga rezeki lancar ya Dam, ucap salah satu penjual yang ada di sana. Hutan tidak jauh dari area pasar. Hutan tersebut ada di depan lapangan desa yang biasanya digunakan banyak orang untuk beraktivitas. Seperti saat ini. Ada 1 atau 2 orang yang tengah olahraga. Ada juga yang bermain bola atau hanya sekadar lari-lari di tempat dengan gerakan senam. Dulu Adam pernah di posisi itu. Hanya sekolah, bermain, dan menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang biasanya para remaja lakukan. Namun, semenjak orang tuanya tiada, rumah dijual, dan dia harus bekerja untuk bertahan hidup. Keinginan untuk kuliah juga pupus seketika. Akan tetapi, Adam tidak pernah lagi menyalahkan keadaannya saat ini. Karena dia yakin jika semua akan membaik pada waktunya. Memasuki hutan yang masih temaram, Adam menyalakan senter kecil di depan gerobak sayurnya. Dia memang pernah masuk ke dalam hutan, bahkan sampai di air terjun yang dibicarakan orang-orang tadi. Untuk itulah dia berani masuk ke hutan untuk menemukan pasar baru yang katanya sangat ramai tersebut. Perasaan aku tadi sudah lewat sini, tapi kenapa aku bertemu dengan persimpangan ini lagi ya? Adam menyangka jika dia tersesat. Laki-laki muda itu menghela napas berat. Kepalanya celingak-celinguk mencari penanda yang bisa dia jadikan patokan jalannya. Baiklah, aku akan jalan lagi. Di tempatku saat ini ada pohon dengan ranting yang saling bersinggungan berbentuk X. Jika aku bertemu dengan pohon ini lagi, sudah dipastikan aku tersesat. Keputusan itu Adam ambil dengan cepat. Dia segera mendorong kembali gerobaknya untuk berjalan. Dan benar saja, dia lagi-lagi bertemu dengan pohon penanda yang dia ingat. Demi Tuhan, aku benar-benar tersesat. Kelelahan setelah berjalan memutar beberapa kali, Adam duduk di pinggiran akar pohon besar dengan meminum air yang dia bawa. Baiklah, aku akan duduk sebentar lagi. Setelah itu, aku akan mengambil arah yang lain. Selama beberapa menit Adam terdiam di sana. Pemandangan hijau yang ada di hutan berhasil membuat dia tenang sejenak. Rasanya dia tidak ingin kembali ke rumah bibinya. Tapi kemana lagi dia akan pulang? Permisi, apa kamu tersesat? Seseorang datang dari arah belakang. Seorang wanita muda dengan gaun biru selutut.
Rambutnya panjang terurai dengan pita kecil di telinga kanan. Adam yang melihat itu langsung berdiri dan menggaruk lehernya yang tidak gatal. "Iya, aku tersesat." Wanita itu tertawa kecil, kemudian berjalan mendekati Adam. "Memangnya kamu mau kemana?" "Aku mau ke pasar baru yang ada di hutan samping air terjun," kata Adam. Entah kenapa dia tidak bisa berbohong pada wanita di hadapannya ini. Jadi dia mengatakan niatnya secara gamblang. "Oh, ke sana," seru wanita cantik itu dengan wajah cerah. "Kebetulan aku juga mau ke sana. Mau bareng nggak? Kamu tahu jalan ke sana lewat mana?" Adam tidak ingin tersesat untuk kesekian kalinya di hutan ini. "Tahu kok," kata si wanita cepat. "Aku sudah pernah ke sana dan tidak pernah tersesat." Adam menjadi malu dengan perkataan wanita itu. "Baiklah, aku bareng sama kamu. Kamu pengen jualan ya di sana?" "Iya, aku dengar di sana ramai sekali. Dan aku ingin coba peruntungan berjualan di sana." Lagi-lagi, Adam dengan mudahnya mengatakan apa maksud perjalanannya. Wanita itu mengangguk kepalanya. "Namaku Kinanti. Kamu siapa?" "Aku Adam." Keduanya terus bercengkrama dan sesekali Adam melontarkan pertanyaan yang dijawab senang hati oleh Kinanti. Adam pun tidak segan menceritakan tentang dirinya dan Haidar kepada Kinanti. Seolah mereka adalah teman lama yang baru saja bertemu setelah sekian lama. "Berarti kamu harus semangat biar bisa beli rumah baru untuk adikmu," ucap Kinanti setelah mendengar betapa jahatnya bibi Adam pada Haidar. "Iya, aku akan terus berusaha. Aku tidak ingin adikku semakin tersiksa di sana. Dan aku juga tidak memiliki masa depan yang bagus jika bertahan. Tahun depannya lagi, Haidar juga sudah masuk prasekolah. Semua itu membutuhkan banyak biaya." Kepala Adam terasa penuh setelah mengatakan hal tersebut. "Prasekolah?" tanya Kinanti tidak paham. "Iya, prasekolah. Itu seperti pengajaran dasar-dasar sebelum masuk ke tingkat TK," jelas Adam. Semua informasi itu berasal dari Laila. Jika tidak ada Laila, Adam tidak akan mengetahui tentang semua itu. Begitu," gumam Kinanti. Beberapa saat kemudian keheningan melanda, hingga tiba-tiba Kinanti berseru, "Itu pasarnya?" tunjuk Kinanti. Adam tersenyum lebar melihat keramaian yang ada di sana. Benar kata orang-orang yang ada di pasar itu. Pasar baru yang ada di hutan dekat air terjun ternyata sangat ramai. "Ayo, aku bantu cari tempat untuk daganganmu," kata Kinanti seraya memimpin jalan. Adam mengikuti kemanapun Kinanti berjalan. Kemudian Kinanti berhenti tidak jauh dari penjual daging. "Di sini saja. Kebanyakan pembeli daging akan mencari sayuran sebagai pelengkap makanan. Pasti akan ramai pembeli." "Terima kasih Kinanti," ucap Adam tulus. "Setelah ini kamu mau kemana?" Dahi Kinanti terlipat. Wanita cantik itu menempatkan jari telunjuknya di bawah dagu dan menjawab, "Sejujurnya aku belum terpikir akan membeli apa di pasar. Bagaimana kalau aku membantu kamu saja, hanya hari ini?" Kebaikan hati yang ditunjukkan oleh Kinanti membuat Adam mendadak malu. Ini pertama kalinya dia dekat dengan seorang wanita selain Laila. Meskipun ini tidak seperti kisah romantis lainnya, tapi berdekatan dengan Kinanti saat pembeli datang membuat Adam tak karuan. "Dam, ini berapa harganya?" Pertanyaan dari Kinanti membuyarkan pikiran Adam. Pembeli yang berdatangan semakin banyak. Memang benar kata Kinanti, jika orang membeli daging, kebanyakan akan mampir membeli sayuran juga. Seumur-umur Adam berjualan, baru kali ini dia kewalahan menangani pembeli. Untung saja ada Kinanti yang dengan sigap dan sangat cepat belajar tentang harga-harga sayuran dan yang lainnya. "Kamu bisa istirahat dulu, Kinan. Aku yang akan melayani pelanggan."
Adam merasa kasihan dengan Kinanti yang terus membantunya. "Tidak apa, kan hanya hari ini." Jawaban dari Kinanti tidak ada yang salah. Tapi hati Adam seakan tidak terima dengan apa yang Kinanti katakan. Entah pukul berapa sekarang, siang semakin terik, tapi para pembeli terus berdatangan, tidak ada hentinya. Adam bahkan seperti diguyur dengan keringat dan napasnya ngos-ngosan. Sangat berbeda dengan Kinanti yang masih tetap cantik, seakan keringat tidak ingin membasahi kulit putih bersih Kinanti yang terawat. Adam tahu perasaannya pada Kinanti terlalu awal, tapi entah kenapa dia merasa ketertarikannya dengan Kinanti sangat kuat. "Kamu mau minum?" tanya Adam seraya mengeluarkan botol minum yang baru dan memberikannya pada Kinanti. Kinanti balas tersenyum dan menerima dengan senang hati minuman yang diberikan oleh Adam. "Terima kasih Adam." Adam terus memandangi wajah ayu Kinanti yang tengah meminum air. Baru kali ini dia melihat seorang wanita sempurna seperti Kinanti. Baginya, Kinanti adalah cinta yang cocok untuk dia jadikan sebagai pasangan hidup. "Sayur-sayur yang layu ini akan diapakan, Dam?" Ada beberapa sayur yang layu di dalam gerobak bawah. Itu adalah sayuran bekas subuh tadi. Seperti biasa, Adam selalu memilih antara yang segar dan tidak. "Mungkin akan aku jadikan pakan ternak sapi milik tetanggaku." Setiap sayur yang telah layu, ada satu tetangga Adam yang bersedia membeli dengan setengah harga untuk sayuran tersebut. Kinanti mengambil semua sayuran yang layu di dalam gerobak, lalu menatanya di atas. Adam mengerutkan kening tidak paham. Dia tatap wajah cantik Kinanti dan bertanya, "Itu kan sudah layu, memang seharusnya ada di bawah gerobak. Kenapa kamu pindah ke atas?" Kinanti menunjukkan senyum manisnya. "Sekarang sayurnya sudah tidak layu dan masih layak untuk dijual lagi." Pandangan Adam turun pada sayur tadi yang kini berubah menjadi segar. Kebingungan telak dia rasakan. "Loh, kok sayurannya berubah? Perasaan tadi udah layu kok." "Kayaknya emang layu, tapi sekarang udah enggak. Jadi bisa dijual." Kemudian datanglah pelanggan terakhir mereka, seorang nenek tua yang baru saja membeli daging di toko samping. "Baiklah, nenek itu pelanggan kita yang terakhir," kata Kinanti dengan bahagia. Adam tersenyum menimpali. Lalu dia ambil beberapa lembar uang untuk dia berikan pada Kinanti. "Kinanti, ambil ini. Anggap saja sebagai upah kamu sudah membantu aku." Nggak perlu. Aku membantu dengan ikhlas. Aku nggak butuh uang." Kinanti menolak uang yang diberikan oleh Adam dengan hati-hati. "Kenapa enggak? Kamu udah banyak bantu aku. Dan hanya ini yang bisa aku berikan sama kamu." Kinanti sekali lagi menggelengkan kepalanya. "Gak perlu, kamu lebih membutuhkannya. Setelah ini, kamu pasti bisa beli rumah sendiri dan jauh dari bibimu yang jahat itu. Aku yakin." Kinanti sangat perhatian. Hal itu lagi-lagi membuat Adam terkesima. "Baiklah kalau begitu, aku akan kembali lagi besok dan bertemu dengan kamu." Kinanti yang tengah membereskan beberapa sayuran yang terjatuh ke tanah menggelengkan kepala. "Gak bisa Adam, meskipun kamu kembali ke sini, kamu gak akan bertemu aku lagi." "Loh, kenapa? Kamu mau pindah ke desa lain atau bagaimana?" tanya Adam sedikit tidak terima dengan penolakan yang diberikan oleh Kinanti. "Pokoknya kita gak akan bisa ketemu lagi. Hidup kamu masih panjang, Adam. Ada adik kamu yang pastinya sangat membutuhkan kamu. Kita tidak akan bertemu lagi. Sudahlah, ayo bersih-bersih agar kamu cepat pulang. Kamu sudah terlalu lama di sini." Adam patah hati sebelum memulai. Dia terdiam sebentar sebelum membersihkan sayuran dan tempat dia berjualan. Setelah semuanya rampung, lagi-lagi Adam memberikan air mineral pada Kinanti. "Kamu pasti capek. Minum ini dulu sebelum kita pulang." "Kamu pulang dulu aja, Dam.
ucap Kinanti seraya meminum air yang diberikan Adam. Meskipun kita tidak akan bertemu lagi seperti yang kamu katakan, apa kita juga tidak bisa pulang bersama? Itu adalah sebagian kecil keinginan yang Adam lontarkan. Gelengan kepala Kinanti berikan. Nanti kamu harus berjalan ke arah selatan, tepat di tempat kita datang. Sedangkan aku akan mengambil arah berlawanan sesuai tempat tinggalku. Tidak diberikan pilihan yang lain. Adam hanya bisa menganggukkan kepalanya paham dan berdiri dari duduknya. Baiklah kalau begitu. Aku pergi dulu ya Kinanti. Kinanti juga ikut berdiri dan tersenyum untuk terakhir kalinya pada Adam. Hati-hati ya. Pokoknya kamu lurus saja. Gak usah noleh ke belakang. Takutnya ada yang ikut nanti. Adam mengangguk dan mendorong gerobaknya pergi dari sana. Dia berjalan lurus setelah menemukan arah kemana dia datang tadi. Sama sekali tidak menoleh ke belakang. Adam benar-benar melakukan apa yang diminta oleh Kinanti. Adam merasa hatinya sakit, ditolak sebelum bertindak oleh cinta pertamanya. Dia sama sekali tidak ingin menoleh ke belakang dan melihat wajah Kinanti yang tidak akan bertemu lagi dengannya. Hal itu hanya akan membawa sakit hatinya terlalu dalam. Adam merasa dia baru saja berjalan untuk keluar hutan. Tapi kenapa rasanya cepat sekali? Dia sudah ada di luar hutan. Keadaan luar hutan juga sudah sepenuhnya gelap. Dengan perlahan, Adam berjalan ke arah rumah bibinya untuk menaruh gerobaknya. Baru dia akan menjemput Haidar di rumah Laila. Keadaan desa sangat sepi. Adam yakin. Dia pergi tadi, matahari masih terang benderang. Tapi kenapa saat dia keluar dari hutan, semuanya berubah dengan cepat? Baru saja Adam menempatkan gerobaknya, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Bu Mina keluar dari dalam dengan wajah memerah penuh amarah. Adam menghela napas berat. Jika dia pulang selarut ini dan membiarkan Haidar di rumah dengan bibinya, sudah pasti bibinya akan marah-marah. Dan Adam sudah bersiap dengan itu. Kemana saja kamu 1 minggu ini, Adam? Anak kurang ajar. 1 minggu? Adam terperanjat di tempat. Bukan karena bentakan dari Bu Mina, tapi kenyataan tentang 1 minggunya. Kalau kamu mau pergi dari sini, bawa sekalian Haidar. Aku sudah menaruh barang-barangmu di gudang belakang. Jadi, kamu gak usah sok-sokan kabur. Aku gak kabur, Bi. Aku baru pulang berjualan di pasar, kata Adam yang tidak sepenuhnya berbohong. Kamu berjualan di pasar mana yang menghabiskan waktu 1 minggu? Pasar orang goib? Ada-ada saja kamu ini, desis Bu Mina dengan urat kemarahan yang menonjol di sekitar lehernya. Aku beneran gak kabur. Aku juga baru pergi pagi tadi. Mana mungkin aku pergi 1 minggu? Balas Adam tak mau kalah. Mendengar keras kepala Adam, Bu Mina memutar bola matanya malas. Sekarang aku tanya, kamu pergi tanggal berapa? Tanggal 19. Jawab Adam yakin. Bu Mina berdecih keras. Kamu pergi tanggal 19 dan sekarang sudah tanggal 26. Tanggal 26. Adam merasa perutnya bergejolak. Tidak mungkin. Melihat wajah Adam yang diliputi kebingungan, Bu Mina berdecak dan berkata, Ibu sama anak sama-sama bodoh. Tanggal saja tidak mengerti. Mau hidup lebih baik bagaimana? Dasar anak gak tahu diuntung. Bi, berhenti bicara seperti itu. Adam telah kehilangan kesabarannya. Selama ini dia hanya diam mendapatkan semua caci makian dari adik ibunya tersebut. Namun, sekarang sudah tidak tahan. Kalau Bibi sudah tidak berkenan memberikan tumpangan, gak apa-apa. Aku dan Haidar akan pergi dari sini. Adam bergegas masuk ke dalam rumah, tapi Bu Mina menghentikannya. Haidar gak ada di sini, katanya dengan tidak peduli. Apa maksud Bibi Haidar gak ada di sini? Ya, memang gak ada di sini. Cari sana anak itu.
Aku sudah tidak peduli. Pintu rumah dibanting, tepat di depan wajah Adam yang pias. Adiknya di mana selama ini? Jika dia benar-benar pergi selama 1 minggu. Adam meraup wajahnya kasar. Napasnya naik turun dengan kesabaran yang semakin habis. Sebelum aku cari Haidar, aku akan mengambil barang-barangku dulu. Ternyata yang dikatakan oleh Bu Mina benar. Seluruh barang-barang Adam dan Haidar sudah ditempatkan di gudang belakang. Dengan sendu, Adam memindahkan semuanya ke dalam gerobak. Sekarang hanya ini yang dia punya. Dia tidak punya apapun lagi. Karena terakhir kali Adam menitipkan Haidar pada Laila, jadi Adam memutuskan untuk pergi ke rumah Laila. Setibanya di sana, Adam bisa melihat ayah Laila yang tengah merokok di teras rumah. Melihat kedatangan Adam, ayah Laila langsung mematikan rokok dan menghampiri Adam. "Ya Allah, Adam, kamu dari mana saja, Nak?" tanya ayah Laila dengan nada cemas. Adam menyalami ayah Laila dengan santun. "Maaf membuat khawatir, Om. Haidar ada di sini kan?" "Iya, setelah kamu gak balik-balik dari pasar, kami memutuskan untuk membawa Haidar tinggal di sini. Beberapa hari ini dia demam karena kamu tak kunjung pulang." Jelas ayah Laila. Hati Adam terasa sesak mendengar adiknya yang sakit. Keduanya masuk ke dalam rumah. Ibu Laila juga kaget dengan kedatangan Adam. Tapi dia tidak bertanya apa-apa. Dia melihat wajah lelah Adam yang kusut. "Haidar ada di dalam. Dia terus ngigau. Jadi Laila menemaninya tidur," kata Ibu Laila. Perlahan Adam membuka kamar dan melihat Haidar yang digendong Laila terus merengek. "Haidar?" Haidar langsung menangis dan memeluk Adam dengan sangat erat. Laila juga takjub melihat Adam setelah 1 minggu penuh menghilang. "Setelah ini kita harus berbicara," ucap Laila dan meninggalkan 2 bersaudara itu. "Abang dari mana saja? Haidar takut sendirian." Adam terus menenangkan Haidar. Demamnya sangat tinggi sampai Adam merasakan rasa panasnya. "Abang di sini, gak akan kemana-mana lagi." Setelah Haidar tenang dan tertidur, Adam baru bisa keluar kamar. Di ruang keluarga sudah ada ayah Laila dan Laila, sedangkan ibu Laila sudah lebih dulu ke kamar. "Mau mandi dulu, Adam? Nanti biar Om pinjami baju." Ayah Laila berdiri menyambut Adam. "Tidak perlu, Om. Semua barang-barangku dan Haidar ada di dalam gerobak," tolak Adam dengan halus. "Astagfirullah, jangan bilang kamu diusir bibi kamu," tanya ayah Laila dengan gelengan kepala prihatin. "Iya, Om." Adam memutuskan untuk mandi dan berganti baju. Setelah itu, di ruang tamu hanya ada ayah Laila. Laila sudah tidak ada di sana. "Ada yang kamu mau ceritakan sama Om?" Akhirnya semua kejadian aneh yang dialami Adam 1 hari kemarin yang ternyata dia hilang selama 1 minggu, dia ceritakan seluruhnya pada ayah Laila. Ayah Laila menganggukkan kepalanya paham. "Sekarang coba kamu ambil kotak uang hasil kamu berjualan di pasar baru itu." Tanpa rasa curiga, Adam segera mengambil kotak uangnya dan membukanya di depan ayah Laila. Masya Allah. Keduanya spontan menahan rasa terkejutnya ketika kotak uang itu dibuka. Jika kemarin isinya hanya uang-uang receh, kini yang ada di dalam sana penuh dengan uang berwarna merah. "Pasar yang kamu masuki bukan pasar biasa, Adam. Pantas saja Kinanti bilang, kamu masih muda dan Haidar membutuhkan kamu. Jika saja dia menyanggupi membawa kamu bersama dia, sudah pasti kamu gak akan bisa kembali ke sini," kata ayah Laila, menyimpulkan semua hal aneh yang dialami oleh Adam. Adam bergidik ngeri membayangkan, jika saat itu dia dibutakan cinta
dan lebih memilih ikut Kinanti pergi ke arah lain, dia tidak mungkin berada di sini. Dia juga tidak akan hilang selama seminggu, tapi selama-lamanya. Sekarang, apa rencana kamu, Adam? Tanya ayah Laila mencoba bersikap biasa lagi. Teh hangat yang dibuatkan oleh Laila saat Adam mandi, Adam minum perlahan. Dia telan air hangat yang membasahi kerongkongan dan perutnya. Karena sekarang aku sudah tidak tinggal dengan bibi, aku ingin membeli sebuah rumah. Dengan uang ini, aku bisa membeli rumah kan, Om? Tanya Adam pada yang lebih tua. Tentu saja bisa. Om akan carikan rumah sederhana untuk kamu dan Haidar. Om akan usahakan itu. Ucap ayah Laila dengan pasti. Tapi Adam, kamu tahu dari mana kalau ada pasar baru di dalam hutan sebelah air terjun? Kata penjaga kios baju, Om, yang ada di samping pintu keluar pasar. Ayah Laila mengangguk pelan, mencoba mengingat-ingat tentang penjual baju di samping pintu keluar pasar. Penjaga kios itu punya kumis tebal dengan rambut putih, tebak ayah Laila. Iya, Om, yang itu. Ayah Laila menggelengkan kepala. Lain kali jangan percaya dia. Dia itu selain penjaga kios baju, dia juga seorang dukun. Bisa jadi awalnya dia narik kamu ke hutan untuk dijadikan tumbal. Yang untungnya ada Kinanti yang menolong kamu dan mengantarkan kamu ke pasar milik dunia mereka. Penjelasan dari ayah Laila membuat Adam semakin tidak percaya. Membayangkan dia pergi dengan Kinanti saja sudah mengerikan, apalagi mati karena tumbal. Sungguh sesuatu yang menyeramkan. Tapi gak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Alhamdulillah, kamu pulang dengan selamat dan tidak memiliki luka apapun. Anggap saja bertemu dengan Kinanti adalah sebuah rezeki untukmu, Adam. Iya, Om, aku juga berpikir kayak gitu. Ujar Adam paham. Aku bersyukur bisa pergi ke pasar itu. Meskipun awalnya bisa saja aku kena jebakan. Tapi karena semua itu, aku bisa mendapatkan uang sebanyak ini. Keduanya menghabiskan waktu bercengkrama berjam-jam hingga pukul 2 malam. Ayah Laila pamit tidur. Kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau, Adam. Entah itu setelah kamu punya rumah atau tidak. Om dan Tante adalah teman orang tuamu. Kamu juga bisa menganggap kita orang tua kamu juga. Hati Adam menghangat dengan sambutan yang diberikan ayah Laila. Terima kasih, Om. Aku sangat berterima kasih pada Om, Tante, dan Laila karena sudah mau menampung Haidar di sini selagi aku pergi. Terima kasih juga sudah memberikan uluran tangan saat aku terpuruk. Malam itu, sebelum tidur Adam menyimpulkan satu hal. Darah memang lebih kental dari air, tapi air bisa menjadi penawar yang utama daripada darah. Keluarga memang jajaran orang-orang yang memiliki ikatan dengan kita. Tapi terkadang keluarga tak sepenuhnya akan membantu seperti eratnya ikatan tersebut. Adam akan terbang lebih tinggi dari ini dan membuktikan pada bibinya jika dia bisa hidup lebih baik daripada sekarang. Setiap langkah manusia punya arah, tapi kadang tak semua arah itu bisa dijelaskan dengan logika. Adam cuma ingin berjualan sayur, tapi takdir membawanya ke tempat yang bahkan tak seharusnya ada. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang ingin menunjukkan sesuatu, bahwa rezeki bisa datang dari mana saja, asal hati tetap jujur dan tidak serakah. Pertemuan dengan Kinanti bukan sekadar kebetulan, melainkan pengingat kalau kebaikan akan selalu kembali, meski datang lewat jalan yang tak pernah terpikirkan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.